Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriana Sari dengan NIM 2404 10 80 211. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS Pancasila yang diampu oleh dosen Ibu Herni Irmayani MPD, yaitu dengan memilih judul Pengertian, Fungsi, dan Peranan Pancasila bagi Negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti lima, dan sila yang berarti dasar. Pancasila pertama kali dicetus oleh Presiden Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan kata lain BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun tiga tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama dengan Bapak Mohyamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang berbunyi 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Yang kedua dengan Bapak Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang berbunyi 1. Persatuan internasional, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Dan yang terakhir adapun Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang pertama ialah kebangsaan Indonesia, kedua internasional atau pri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun sejarah perumusan Pancasila, penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan Indonesia dari timur mengatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi dan peranan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi dan peranan penting bagi Indonesia. Yang pertama ada dasar negara. Pancasila menjadi fondasi yang kuat dan tegak bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, pandangan hidup. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup bangsa Indonesia yang membentuk karakter, etika, perilaku, dan norma. Yang ketiga, sumber hukum. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia yang mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Yang keempat, kepribadian bangsa. Pancasila menunjukkan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat membedakannya dari bangsa lain. Yang kelima, cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memuat cita-cita dan tujuan nasional yang memberikan arah negara. Yang keenam, perjanjian luhur. Pancasila ditetapkan sebagai konstitusional dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945. Yang ketujuh, moral pembangunan. Pancasila berfungsi sebagai moral pembangunan. Mungkin sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.